Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, teman-teman mahasiswa. Eh, Terima kasih ya waktunya sudah menyempatkan hadir di hari Sabtu ya. Hari ini kita coba eh, respon beberapa rencana di kampus, terutama yang kaitannya sama mata kuliah perancangan arsitektur dan tugas akhir ya. Jadi sebagian informasi yang kami terima, teman-teman di PA, baik itu PA 4, PA 6, mungkin PA 7 juga, serta tentunya TA ya, itu butuh eh, satu sesi untuk produknya itu adalah luarannya market gitu. Nah, kemudian di kampus kita sebetulnya punya fasilitas untuk mendukung pembuatan market, yaitu laser cutting ya. Nah, sebetulnya sudah cukup lama, sejak 2019. Kemudian digunakan sampai 2020 karena ada pandemi, akhirnya kita stop di situ gitu. Pernah kita gunakan lagi di mata kuliah fabrikasi dan komputasi di tahun 2022 gitu. Tapi karena tidak berlanjut ya, mata kuliahnya tidak selalu diambil setiap semesternya, akhirnya fasilitas ini itu vakum. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi ya. Aktifkan lagi, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi hari ini kami dari jurusan ingin menyampaikan semacam prosedur penggunaan laser cutting gitu ya, untuk mahasiswa PA dan TA. Nanti mungkin ada sesi sedikit penjelasan teknis dari Pak Dwi yang nanti akan bantu kita mengoperatorkan mesinnya. Harapannya teman-teman bisa kan segala sesuatunya sebelum dipotong ya. Maksudnya sebelum materialnya itu dioperasikan di laser cutting. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat slide atau poster ini ya. Ini juga dulu pernah disosialisasikan tahun 2019-2020. Jadi kita punya laboratorium fabrikasi. Dulu itu jam operasionalnya rutin ya di Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 sampai jam 16. Tapi saat ini kita coba mulai dengan menyesuaikan kebutuhan pengoperasian. Dan terutama di bulan-bulan menuju UAS ini, kita coba manfaatkan untuk mendukung progres tugas marketnya. Nah, prosedurnya secara garis besar sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Kalian cukup memformatkan file yang akan dipotong itu dalam format, kalau sekarang itu mungkin lebih relate itu adalah format DXF ya, dari CAD. Jadi format DXF tentu nanti secara teknis perlu diperhatikan soal layering, kemudian soal jenis garis yang akan dipotong atau hanya digrafir. Teknisnya mungkin kita coba bahas berikut ya. Kemudian kita juga meminta teman-teman yang ingin menggunakan fasilitas ini untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Kenapa? Karena kuota atau jadwal pengoperasian kita ini akan terbatas. Jadi teman-teman yang akan menggunakan ini perlu reservasi dulu. Karena memang tidak bisa semua mahasiswa mungkin kita coba akomodir ya. Kalau misalnya waktunya cukup panjang, mungkin bisa, tapi saat ini hanya tersedia mungkin beberapa hari ke depan gitu ya. Kemudian biasanya kalau dulu ketika fasilitas ini kita gunakan dikaitkan dengan satu mata kuliah pilihan tertentu, memang kita masukkan dalam paket perkuliahan tersebut gitu ya.
Tapi karena ini sifatnya adalah pilihan, jadi teman-teman diperbolehkan untuk memanfaatkan fasilitas di kampus atau mungkin memilih di luar kampus juga tidak masalah gitu. Tapi bagi yang ingin memanfaatkan fasilitas ini di kampus, nanti ada skema biaya dan waktu yang perlu disesuaikan gitu ya. Tapi tetap tentu fasilitasnya akan jauh sangat bersaing karena fasilitas ini untuk kampus ya. Kemudian selanjutnya saya coba tampilkan jadwal operasional di beberapa hari ke depan ya. Jadi saat ini kan tanggal 8 Juni Sabtu. Nah, kita coba set up untuk sesi 1, yaitu sesi untuk pemotongan laser cut-nya itu di tanggal 11 dan 12. Dan ini sebetulnya diutamakan untuk mahasiswa PA. Karena setahu kami PA 4 ya, kemudian mungkin PA 6 itu memang sudah dijadwalkan untuk pembuatan dan pengumpulan maket itu di minggu depan ya. Jadi kami utamakan dulu di sesi 1 ini silahkan bagi teman-teman PA ingin mendaftar di utamakan di sesi yang pertama. Walaupun sebetulnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kuotanya masih cukup, teman-teman dari TA atau mungkin PA-PA yang lain, PA 7, ya, PA 6, kalau masih cukup kuotanya di 11-12, kita coba bisa manfaatkan juga ya semaksimal mungkin di waktu itu. Nah, nanti setelahnya ini masih tentatif ya, di sesi kedua tuh kita nanti akan sesuaikan dengan waktunya Pak Dwi juga yang memungkinkan itu di hari apa saja. Nanti kita coba konsentrasikan di tanggal-tanggal tertentu gitu ya di sesi kedua. Nah, kemudian ini sebetulnya gambaran biaya untuk material maupun potongnya ya. Jadi di sini itu kami dulu pernah kita publish juga. Jadi khusus untuk Sivitas Akademika Arsitektur itu tawaran harga yang diberikan itu bersaing sekali dengan yang ada di luar gitu ya. Karena memang ini adalah fasilitas kampus. Karena ya kita hanya fokus pada bagaimana pemanfaatan laser cut ini bisa sustain gitu. Yang penting ada kegiatan, kemudian laser cut ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, yang pertama itu adalah untuk jasa setting dan jasa potongnya gitu ya. Sebetulnya kalaupun file yang nanti dikirimkan itu adalah file yang sudah siap potong, maka sebetulnya tidak perlu lagi ada setting filenya yang SCL, LC ya, tidak perlu lagi ada biaya itu. Tapi kalau memang ternyata masih diperlukan, apakah nanti ada penyesuaian tentang layout di dalam area potongnya harus disesuaikan. Nah, ini akan dikenakan biaya setting. Kemudian untuk biaya laser cutting dengan tebal bahan kurang dari 2 mili itu sekitar 2.500 per menit, yang di atas 2 mm 3.500 per menit ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan ini sebetulnya pilihannya nanti macam-macam. Mungkin Pak Dwi bisa cerita nanti kira-kira bahan apa yang direkomendasikan ya. Tapi gambarannya kira-kira yang bisa kami tampilkan seperti di layar ya. Jadi yang pertama di sini ada papan triplek. Papan triplek ini sebetulnya kalau terlalu tipis juga tidak direkomendasikan ya, karena akan ketika dipotong itu akan melengkung gitu, kalau terlalu tipis. Makanya di sini mungkin
paling minimal itu tebal 6 mm. Biasanya papan triplek ini mungkin dimanfaatkan untuk alas maket ya. Jadi ini pilihan saja. Kemudian ada material akrilik, baik itu yang ukurannya A3, lembaran A3 atau A2. Kemudian beer mat ini kertas yang kalian mungkin paling sering digunakan ya, karena cukup tipis, mudah untuk dipotong, dan bisa juga dijadikan material untuk laser cut. Kemudian ada MDF. MDF ini nanti kalian bisa coba searching ya, apa itu MDF. Dia semacam serbuk kayu atau kertas yang dipadatkan gitu ya, dan cukup mudah juga untuk dipotong. Di sini ada ukuran 3 mm. Jadi cocok juga kalau mau digunakan untuk alas maket gitu ya, atau untuk lantai dari setiap bangunan itu boleh juga menggunakan MDF ya. Kemudian macam-macam yang lain tuh bisa stiker sunblast kalau mungkin ada model variatif ya. Jadi ini gambarannya, dan kami juga sebetulnya memberikan kebebasan pada teman-teman mahasiswa kalau mau membawa material sendiri. Tapi yang penting ukurannya tidak terlalu tidak lebih dari kapasitas di mesinnya. Kemudian juga perlu diinfokan di dalam form penilaian. Jadi ini tentang biaya, tentang bahan, kemudian secara detail nanti kalian bisa kontak Pak Jeffrey ya. Saat ini kami coba minta bantuan Pak Jeffrey bisa mengkoordinir ini. Kemudian kalau mau mengirimkan file atau mengirimkan informasi apapun itu tentang file yang akan dipotong, bisa ke email lab fabrikasi. Ini silakan nanti bisa di foto atau di screenshot. Ini kami coba share juga ya di video rekamannya. Nah, terakhir kalian bisa mengisi formulir pendaftaran untuk mereservasi rencana penggunaan laser cut ini. Jadi ini bisa di-scan atau di klik link yang ada di layar ya. Silakan difoto dulu. Nah, kemudian nanti kami coba simulasikan sedikit tentang seperti apa yang dimaksud dengan file dan layering, kemudian jenis garis. Tapi sebelumnya, kalau mungkin ada tambahan atau penjelasan lain dari Pak Dwi, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Sorry. Terima kasih Pak Arif. Biasa udah ketemu dengan Pak Jeffrey. Ya, Siap. selamat siang teman-teman dan adik-adik mahasiswa Trisakti. Perkenalkan dulu ya, mungkin ada yang tempo hari pernah saya datang ke Trisakti, mungkin udah beda angkatan kali ya Pak Jeffrey ya? Pak Arif ya? Sudah beda angkatan pas. Udah beda angkatan, oke. Perkenalkan, nama saya Dwi Ahmad. Mungkin nanti kita bisa ketemu dan bicara panjang lebar pada saat di lab nanti ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk penjelasan dari Pak Arif tadi, saya rasa teman-teman kurang lebih sudah pada mengerti ya mengenai biaya dan teknis segala macam. Karena waktu kita sudah mepet, mungkin di hari, kalau angkatan ini PA 4 ini di hari apa Pak Arif? Senin dan Kamis, Pak. Senin dan Kamis. Untuk labnya di Selasa atau di Rabu? Kalau untuk labnya itu kita konsentrasikan di Selasa Rabu tadi, Mas. Oh, nanti pihak Pak Arif yang menjadwalkan di hari apa ya Pak ya? Iya, iya. Tapi Oke. memang kita rekomendasikan untuk bisa memilih di Selasa dan Rabu nanti gitu, karena memang jadwal pengumpulan marketnya kan juga di minggu depan sepertinya Pak. P4. Oke, untuk tahapan teknisnya itu teman-teman mahasiswa ini sudah ada prepare atau persiapan matang mengenai desainnya atau belum? Karena
untuk file yang diterima atau yang dibaca oleh mesin sendiri itu menggunakan file DXF. Jadi Ya. kalau nanti teman-teman mahasiswa itu bertanya apa sih file DXF, nanti desainnya buatnya bagaimana. Jadi saya sih hanya menjelaskan sedikit dari teknisnya saja. Jadi kalau teman-teman mahasiswa biasa desain gambar melalui AutoCAD atau CorelDRAW atau AI sekalipun, itu kalau untuk support ke mesin laser yang ada di lab fabrikasi, itu langsung ketika gambar desain sudah selesai dibuat di software-software tersebut, dibikin skala 1:1, itu langsung di save as, filenya dirubah menjadi DXF. XF, ya. Ya. Mengerti ya? Untuk slide-nya belum ada ya Pak Arif ya? Jadi saya coba siapkan file simulasinya, Pak. Nah, saat ini memang setahu saya mungkin teman-teman yang pernah menggunakan laser cut di luar itu biasanya belajar mungkin secara otodidak gitu ya. Jadi mungkin Oke. di sesi ini saya sudah coba siapkan contoh file sederhana seperti apa yang dimaksud dengan file DXF, kemudian layeringnya gitu ya, supaya nanti ketika masuk ke Pak Dwi ke bagian laser cut itu tinggal dipotong gitu kan. Jadi sudah siap untuk Ya, potong, tinggal betul. lagi mengatur layer-layer. Ya, perlu betul. Jadi Ya, nanti perlu diingat kembali buat kepada teman-teman mahasiswa bahwa untuk desain gambar nanti kalau bisa dibuat dua layer berwarna yang berbeda kalau memang ada dua proses yang berbeda. Enggak, jadi jangan terlalu banyak layer ya. Jadi kita ya. memudahkan untuk mengoperasikan mesin. Contoh misalkan layer merah, proses yang akan dilakukan adalah proses cutting, layer biru atau layer selain warna merah itu adalah proses untuk grafir. Jadi untuk memudahkan nanti menggunakan proses pembacaan mesin mana yang akan diproses untuk cutting, mana yang diproses untuk grafir. Ya. Nah, untuk material sendiri, jadi untuk alas market yang akan digunakan nanti, better saya menggunakan alat atau alat yang lebih keras daripada material yang akan dibuat untuk market. Contoh misalkan teman-teman mahasiswa ingin menggunakan marketnya bahannya MDF atau akrilik atau birmet, jadi alasnya nanti kalau bisa menggunakan plywood atau triplek ukuran di atas 3 mili. Jadi untuk di prepare juga ya Pak Arif ya. Oke, oke. Kalau nanti menggunakan triplek di bawah 2 mili, ditakutkan ketika proses cutting itu Melengkung. Ya. melengkung. Karena takutnya kalau sudah melengkung nanti terbentur dengan head pemotong laser. Jadi seperti itu. Oke. Ya, ya. Jadi kita rekomendasikan material di atas 3 mili ya. Seperti tadi mungkin tripleknya 6 mili atau plywood yang 5 mili sudah masih cukup ya, Pak? Masih cukup. Alas, alas. Mesin di lab masih support untuk di cutting. Ya, ya. Oke, oke. Baik. Eh, Mungkin kita coba langsung tampilkan, Pak. Jadi nanti sambil Boleh? sambil saya ceritakan, Pak Dwi juga silakan kalau mau dilengkapi ya. Teman-teman juga di sini bisa langsung lihat kira-kira seperti apa sih workflow untuk menyiapkan filenya ya. Oke, sebentar. Baik, ini formulir pendaftaran tadi mungkin saya coba tampilkan dulu sebelum ke simulasi. Jadi di dalam formulir itu ada beberapa isian ya. Yang pertama tentang terkait dengan nama, kemudian NIM. Ini diperlukan untuk kami bisa membedakan mana pemesan dari Trisakti dan mana yang bukan gitu ya. Kemudian nomor WA untuk bisa kami komunikasikan jadwal serta teknis pemotongannya. Kemudian silakan nanti teman-teman pilih yang terkait dengan mata kuliah apa, PA1 sampai tugas akhir, atau mungkin ada mata kuliah yang lain, silahkan dipilih di sini. Kemudian ini juga ada pilihan jadwal potong, walaupun ini sifatnya itu masih kami akan coba arrange kembali sesuai dengan kuota dan kebutuhan ya, prioritas. Jadi kami coba set lagi, kalian bisa usulkan dulu kalian mau memilihnya yang mana gitu, hari Selasa dan Rabu.
Kalau jamnya itu tentu jam operasional ya, dari jam ya sekitar jam 9 sampai sore jam 4 masih oke gitu ya, jam 4 atau jam 5. Kemudian ini juga kami berikan pilihan, kira-kira kalian akan memilih material yang dipotong itu apa saja gitu. Dan kalian bisa memilih lebih dari satu material kalau memang direncanakan seperti itu ya. Misalnya di bagian ini kalau yang bagi mahasiswa yang akan membawa material sendiri, silakan bisa di checklist bahwa bawa material sendiri gitu ya. Tapi kalau yang mungkin mau menggunakan material dari kampus, eh, harus mengisi segera karena kami butuh waktu juga untuk memesan material-material yang terkait gitu. Karena harus pesan dan ada waktu pengiriman ya. Jadi tolong bagi yang memang ada rencana menggunakan di hari Selasa, Rabu ini ya diisi dari hari ini gitu ya untuk material yang dipakai. Kemudian juga di sini ada pilih isian jumlah lembar dari setiap material yang dipesan itu berapa gitu. Misalnya ada yang mau pesan bir mat 3 lembar, maka tuliskan BR01 3 lembar, MDF-nya mungkin 1 lembar gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kami coba simulasikan, kalkulasikan dengan jumlah biayanya. Jadi jumlah biaya itu akan dikalkulasikan setelah file format DXF itu diserahkan kepada operator. Kami simulasikan berapa waktu yang diperlukan untuk pemotongan. Nah, kemudian nanti pastikan file yang disiapkan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, mudah-mudahan sudah paham di sini. Nah, sekarang kami coba ini tampilkan. Nah, mungkin teman-teman biasanya kan sebagian menggunakan AutoCAD, Revit atau SketchUp gitu ya untuk mendesain gitu ya. Dan tentu ketika mau dibuat maketnya, kalian tidak bisa kirim file ini mentah-mentah gitu. Harus di set dulu. Misalnya contohnya seperti ini. Ini gambaran sederhana gitu ya. Jadi di sini ada rencana alas maket, kemudian ada ilustrasi jalan dan tapaknya, ada informasi tulisan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada bangunan itu sendiri. Nah, di sini yang perlu harus kalian cermati adalah kalian akan membuatnya dalam skala berapa. Ya, ini contoh kalau kita lihat dari file ini total panjangnya adalah 120 meter. Ya, kalau untuk real desainnya itu ada 120 meter kali 80 meter. Kalau ini dibuat skala 1:100, maka yang akan dipotong itu ukurannya adalah 80 cm kali 120 cm. Ya, karena 1:100. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan skala 1:200, artinya ukuran dari model ini akan diubah ke ukuran yang akan dioperasikan oleh laser cut, yaitu kalau 1:200 kan tinggal dibagi 2 ya. Jadi sekitar 40 cm sekali 60 cm. Ya, which is itu kira-kira seperti ini jadinya. Jadi ini kita anggap sudah di rescale. Setelah di rescale itu hasilnya sudah sesuai dengan ukuran yang akan kita cut, yaitu 40 cm kali 60 cm ya. Lebarnya 40, panjangnya adalah 60 cm. Kemudian tidak sampai di situ, jadi teman-teman harus mencoba untuk membayangkan maket ini akan dipotong seperti apa gitu. Misalnya yang pertama kalian menyiapkan alasnya dulu. Alasnya ini kalian bisa pisahkan dulu dan di setup ke dalam 2 dimensi ya. Ini kalau menggunakan SketchUp ya. Jadi kalian sudah pisahkan material
alas atau side-nya tadi, dan ini sudah di-set ke dalam bentuk 2 dimensi. Artinya di sini sudah terlihat garis-garis alas maket, kemudian garis jalan, garis tapak, dan sebagainya. Ya, itu yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu. Termasuk mungkin teman-teman yang mau membuat parkir, garis parkir, kemudian garis-garis pedestrian yang ada di dalam tapak. Semua garis-garis itu kalau ingin ditampilkan ketika dipotong, ya, artinya dalam bentuk grafik, tolong itu juga digambarkan, ya. Jadi oke, ini mungkin ada yang belum mengerti maksud potong apa, grafir apa ya. Jadi kalau potong itu fungsinya ya materialnya akan dipotong gitu oleh mesin. Tapi kalau grafir itu akan menjadi tulisan saja gitu, atau jadi goresan saja pada material yang nanti dioperasikan di laser cut. Misalnya nih teman-teman, kalau di tapak ini kan biasanya alasnya tentu dipotong ya. Maka layer alas ini harus menjadi layer potong. Tapi yang lainnya yang saya blok ini seperti jalan, kemudian garis tapak, ada informasi utara, bahkan mungkin logo Trisakti, itu dimasukkan ke dalam layer grafir, which is itu adalah layer yang akan hanya digaris saja di dalam laser cut, tidak dipotong ya. Itu bedanya. Jadi kalian yang pertama dari model yang sudah dibuat di dalam SketchUp atau di CAD atau di Revit, maka kalian perlu men-set up-nya ke dalam skala yang akan dipotong secara real. Di contoh di sini saya buat menjadi skala 1:200, sehingga dari skala 1:200 ini kita bisa lanjutkan dengan melayout tapak maupun buildingnya ya. Jadi tapaknya sudah di layout ya menjadi seperti ini tadi. Selanjutnya adalah kita perlu melayout bangunannya. Jadi bangunan ini sebentar ya. Oke. Jadi bangunan ini itu perlu di layout ke dalam bidang datar. Ya. Misalnya kalian saya tampilkan dulu ya. Contohnya adalah hasil dari layout bidang datar itu seperti ini gitu. Jadi mungkin membayangkan kalian akan menggunakan bidang papan MDF atau papan Birmet ukuran A2 seperti ini ya, sekitar 40 kali 60 misalnya ya. Kemudian kalian perlu menyusun segala macam dinding, lantai yang akan dipotong dan digrafir itu di dalam bidang ini. Ini yang tadi dimaksud oleh Pak Dwi, harus di-set dulu ke dalam bidang datar. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah bidang datar. Misalnya dari gambar ini tadi, ya kita ambil dulu ini tadi ya, ini atap yang tampak dari atas, kemudian kita pindahkan ke dalam bidang datar. Mana tadi ya? Oke. Yes. Ya. Nah, bidang datar ini tentu juga tetap harus disusun ya. Jadi kebetulan kalau tampak dari atas, maka bidangnya ya sudah datar gitu, tinggal disusun di dalam bidang persegi tadi. Tapi bagaimana dengan yang bidangnya adalah bidang vertikal, seperti dinding-dinding yang ada di sini ya. Ini contohnya adalah bagian ini ya. Ini kan adalah bagian-bagian vertikal yang harus dibuat dalam bentuk
bidang datar yang kalian copy dulu, ya, di copy, kemudian misalnya yang ini itu disesuaikan dengan bidang sumbu horizontal. Bentar ya, ini agak karena bersamaan dengan zoom. Ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah disesuaikan. Kemudian setelah datar baru kalian tempatkan di dalam area tadi. Sama juga dengan bidang yang ini, itu juga kalian rotasikan, kemudian taruh di area bidang yang akan menjadi papan potongnya. Jadi semuanya perlu disiapkan dulu dari bagian-bagian bangunan yang ada, sedetail apapun itu sesuai dengan referensi masing-masing ya. Kemudian ada bidang-bidang yang mungkin miring juga, itu tolong dijadikan bidang datar dan dimasukkan atau di layout pada area yang akan menjadi papan potong kalian. Jadi sederhananya seperti itu, sehingga akan didapatkan kira-kira satu file, ya, mungkin ini tampak atas ya, kalau menggunakan SketchUp ya, tampak atas, kemudian tinggal diekspor ke format CAD dan DXF tadi ya. Nah, biasanya kan kita bisa mengatur layer langsung di SketchUp ya. Tapi kalau kita atur layer di SketchUp, kadang-kadang tidak terbaca secara langsung layernya di CAD. Sehingga kalian bisa sesuaikan dulu di dalam CAD ya, atau di dalam format DXF-nya. Jadi kalau sudah di layout baik dan bangunan-bangunan ini, silahkan kalian ekspor ke dalam 2D grafik. Formatnya adalah DXF atau DWG ya. Kalian bisa pilih di sini DXF atau DWG. Setelah di save, misalnya saya coba DWG dulu ya, masuk cap, kemudian save. Setelah itu kita atur, kalian bisa ngatur layeringnya itu di bagian CAD. Ini tadi ya. Biar cepat nih saya off cam dulu ya, supaya nggak mengganggu sinyal. Oke, jadi ini sudah dapat ya hasil dari ekspor SketchUp tadi. Tentu SketchUp-nya ini adalah SketchUp yang 2D juga. Jadi kalian harus ketika sebelum mengekspor ke dalam CAD, pastikan tampak atas dan paralel view, bukan perspektif view ya. Sehingga ini garis-garisnya semuanya flatten, datar, 2 dimensi. Nah, sekarang sebelum mengatur layer, tentu kalian atur dulu unitnya. Mungkin unit di SketchUp yang kalian gunakan itu belum sesuai dengan unit yang akan kita potong. Tadi kan Pak Dwi cerita skalanya 1:1. Artinya kalau mau memotong ukuran 40 kali 60, maka pastikan di SketchUp, di CAD-nya atau di DXF file-nya nanti, itu satuan unitnya adalah cm juga misalnya ya. Ini saya pilih cm, presisinya 0,02, kemudian oke. Baru setelah itu kita coba cek tadi ya, apakah panjangnya sudah sesuai dengan tadi. Nah, di sini udah pas ya, 60 berarti 60 cm. Ini juga sama, 40 artinya 40 cm. Nah, kalau belum sesuai, silahkan sesuaikan masing-masing di dalam CAD-nya. Nah, kemudian setelah disesuaikan unitnya, tentu teman-teman harus menyesuaikan layer properties-nya. Layer properties ini kalau lihat dari hasil
ekspor dari SketchUp itu belum ada layer-layer potong dan grafir, ya. Sehingga kita perlu tambahkan layer potong dan layer grafir. Nah, ini saya coba buka saja contoh yang sudah di set sebelumnya. Ya, ini ya. Jadi di sini layer itu sudah ada layer grafir dan layer potong. Untuk layer grafir atau layer yang hanya akan diluka atau digores saja di dalam pada bidang eh, medianya, saya buat warna kuning, ya. Kemudian yang layer potong itu biasakan kita buat misalnya warna merah. Jadi di sini sudah terlihat di bagian filenya layer masing-masing, ya. Yang kuning ini grafir, kemudian yang merah itu adalah potong. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada bagian-bagian pada file SketchUp ini yang kombinasi, ya. Bidangnya itu ada yang akan dipotong, jendela ini misalnya dipotong juga, potong. Kemudian ada yang akan hanya digrafir, dilukai. Nah, itu juga sama. Tolong sesuaikan dengan mana bagian yang akan dipotong dan mana bagian yang akan digrafir. Jadi kita atau operator dari mesin tidak akan mengotak-ngatik ini gitu. Ini adalah tanggung jawab setiap mahasiswa untuk menyiapkan mana layer yang akan dipotong dan mana layer yang akan digrafir. Kita hanya memastikan supaya yang akan dipotong ini akan muat pada area bidang material yang dipilih. Misalnya kalau ini milihnya bidang 60 kali 40, kemudian ini kita layout dan kita pastikan akan masuk ke dalam bidang tersebut. Ini juga sama bagi teman-teman yang misalnya garis tapaknya ingin dibuat cukup tebal, maka silakan dibuat dua garis sehingga dia akan 2 kali dipotong. Nah, hindari kalau ada tumpukan 2 garis yang sama di tempat yang sama, karena itu akan terbaca 2 kali digrafir atau 2 kali dipotong pada posisi yang sama. Jadi hindari garis-garis yang menumpuk, ya, garis yang sama dan menumpuk. Jadi pastikan itu. Setelah itu selesai semua di set, ya, kalian juga bisa berikan kode-kode, ya, kode A, kode B, kode C. Kalau memang akan sangat banyak sekali bidang potongnya, sehingga kalian bisa tahu ini piece bagian yang mana untuk ditempel dan digabungkan. Nah, setelah selesai di set layoutnya, maka kalian bisa save as ke DXF file, ya. Jadi other formats kalau dari CAD, ya, kemudian pilih format apa yang akan digunakan gitu, ya, DXF, dan silahkan di save. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, atau Pak Dwi kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, saya rasa penjelasannya di sini udah cukup jelas banget nih Pak Arif. Ya, Jadi mungkin diusahakan bagi teman-teman mahasiswa apabila tidak ada yang atau ada yang belum dimengerti dibahas sekarang. Jadi jangan sampai ketika hari hanya kita mulai operasional atau mulai memproses untuk eh, tugas market ini jangan sampai ada pertanyaan yang nggak dimengerti ya. ya, ya, boleh kalau ada yang mau tanya-tanya, ya. Dan harusnya mungkin teman-teman sudah punya pengalaman juga, ya, menggunakan laser cut di luar gitu. Jadi workflow untuk menyiapkan filenya juga sudah tahu gitu. Ya, mungkin kalian bisa saling share
Kalau ada teman-teman yang belum terlalu mengerti, tolong bisa tanya ke teman-teman yang mungkin sudah pernah. Ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf mau tanya Pak. Oh ya, Isti ya, silakan. Ya, silakan Isti. Ini maaf untuk kalau misalkan tadi kan pakai dari SketchUp kan diekspornya ke ini ya Pak, ke CAD gitu, file DWG. Itu dari DWG nanti langsung ke prosesnya langsung ke laser cuttingnya atau masih ada aplikasi lain lagi ya Pak? Karena kemarin tuh sempat dari saya kemarin sempat ini ikut workshopnya, ada materi di Matkul Mikro dan pakai ada software satu lagi yang namanya ini yang Ultimaker Kura itu gitu. Jadi pakai kayak gitu itu beda sama yang ini atau itu sama ya Pak ya? Oke, boleh saya jawab, Pak Arif? Ya, silakan Pak. Oke, kalau ini berbeda. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa ketika sudah desain awal dari apa tadi, sorry, yang pertama? SketchUp Mas. Oke, dari SketchUp ya, dari SketchUp terus di import ke DWG. Nah, nanti ketika di DWG dipastikan dulu masalah skala, layering, warna. Layering itu warna ya. Jadi warna layering itu dibikin dua seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Arif, layer untuk cutting dan layer untuk grafir. Nah, ketika sudah dipastikan skalanya sesuai dengan material yang akan diproses, cukup teman-teman mahasiswa itu save as filenya dirubah ke DXF. Ya. Karena hanya file DXF yang bisa dibaca oleh mesin. Udah, itu aja. Hmm. Simple. Nggak ada software yang lain lagi ya Pak ya? Tidak ada software lain. Jadi bukan pakai software, tapi melainkan hanya merubah filenya di Berubah save as format ke DXF. ya, di save as ke format DXF ya. Dan sebetulnya DXF itu juga bisa dibuka di dalam CAD gitu. Makanya tadi ketika dari SketchUp itu juga sudah ada pilihan mau di save as ke DXF langsung atau di save as ke DWG. Tetapi kan di SketchUp belum bisa set layernya. Layer itu di set ketika masuk ke dalam AutoCAD misalnya. Jadi di dalam AutoCAD kalian setting layer grafir dan layer potongnya. Gitu Isti. Jadi nggak perlu install uh, software atau aplikasi yang lainnya. Ya, Izin bertanya lagi Pak. Maaf ya, ya. sebelumnya off cam karena sinyal saya kurang bagus Pak. Jadi saya izin off cam dulu. Ya. Oke. Kalau untuk yang Pak Arif share screen tadi itu biasanya berapa hari ya Pak selesainya? Maksudnya berapa jam gitu Oh, untuk apa proses ininya? ya, Pak Dwi, kira-kira untuk mungkin 40 kali 60 cm gitu bidangnya, nggak Kalau sampai 2 hari 40, lah kalau untuk paling. proses laser cut 40 kali 60 tergantung berapa dari banyak komponen yang di cutting untuk yang gambar rakitan marketnya ya Pak ya. Ya, Oke, misalnya segini nih yang Pak. seperti ini. Berapa Misalnya, banyak? ya, Kalau kalau cukup satu lembar, terus satu lembar market, satu full ini nggak sampai, saya rasa nggak sampai 5 menit selesai. nah ya, Tapi balik lagi ke antrian dari formulirnya. Jadi nanti kan Pak Arif yang ngatur di antrian formulir di hari itu di yang keberapa. ya, betul, betul, Isti. Jadi kita juga pernah misalnya segini nih ya. Ini yang kita potong di eh, mesin laser cut kita kemarin. Ini bidangnya 30 cm kali 20 cm gitu. Ini dipotong ya nggak sampai 5 menit nih. Jadi kalau ya tinggal nanti berapa lembar yang perlu kalian pakai untuk membuat market masing-masing.
Jadi perkiraan itu akan bisa ketahuan persis ketika filenya sudah masuk gitu. Dan kita bisa cek langsung di lokasi gitu ya berapa menit yang eh, terpakai untuk memotong ini semua. Ya ini kalau nggak salah cuman ya paling nggak sampai 10 menit lah malahan ini. Nggak sampai 10 menit sudah terpotong semua ya untuk ini. Ada lagi? Oke, Kalau baik Pak. Terima kasih Pak. ya kalau ini materialnya seingat saya dulu eh, ini MDF ya Pak Dwi ya kayaknya. Ya, untuk laser itu MDF, Pak. Ini kayaknya MDF nih. Ya, MDF 3 mili. MDF 3 mili. Kalau nggak salah pada saat itu kita memang eh, dua kali laser ya untuk satu piece supaya terpotong sempurna. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Bapak maaf untuk bahan maketnya itu dari kami bawa sendiri atau gimana ya Pak? Nyiapin sendiri? Oh ya, ini tadi kami tampilkan ininya eh, materialnya ya. Jadi kalian diperbolehkan untuk sebetulnya membawa material sendiri. Tetapi kalau membawa material sendiri, tolong materialnya itu eh, disesuaikan dengan eh, laser kita. Jadi laser kita tuh nggak bisa potong metal misalnya. Jadi jangan bawa metal. Jadi tolong bawa yang misalnya birmet, papan MDF atau akrilik gitu. Itu kita bisa sesuaikan di sana. Tapi kalau mau menggunakan material dari kampus, nah ini sebetulnya jujur ini kami belum punya nih. Material yang ada di atas ini memang belum kami stok. Dulu pernah ada stok tapi udah habis gitu. Jadi kalau kami akan menyesuaikan dengan seberapa banyak teman-teman mahasiswa yang akan menggunakan material dari kampus, pesan dari kampus. Nanti kami akan coba pesan dari sekarang gitu supaya Selasa itu sudah ready beberapa material ini. Tapi kalau mau bawa sendiri dipersilakan juga. Ya, materialnya ada beberapa ya, ada akrilik, kemudian birmet. Birmet itu yang kertas tipis ya, sekitar 1,5 mili. MDF ini macam-macam nih, ada yang 2 mili, 3 mili, 6 mili juga ada. Jadi bisa juga kalau mau menggantikan triplek, kalau bukan triplek mungkin terlalu repot gitu ya. Kalau MDF ini ada yang ukurannya 60 kali 80, tebal 6 mili itu ada juga gitu. Kalian bisa eh, beli langsung di luar gitu, kemudian bawa ke kampus. Begitu, Isti. Mungkin teman-teman yang tadi baru bergabung ya, bagi yang memang ada rencana, ini kita fasilitasnya kan memang tidak kita haruskan gitu ya, tapi silahkan memanfaatkan ini sebaik-baiknya gitu ya. Karena kuotanya terbatas, waktunya juga kita tidak bisa setiap hari potongnya, jadi kita butuh informasi dari teman-teman semua, siapa yang ingin menggunakan fasilitas ini. Jadi kita bisa set kira-kira hari apa, jam berapa, eh, untuk proses potongnya. Dan tentu tolong disiapkan dari sekarang filenya dengan baik gitu. Masih ada waktu 2 harian ya sampai hari Senin nanti. Terutama untuk anak-anak PA4, PA6 nih kayaknya. PA4, PA6 yang mungkin memang sudah masuk sesi pengumpulan market ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya. Oke, ya Putra ya. Ini kan
tadi didemonstrasikan kan skala 1:200 ya Pak. Ya, Kalau misalkan bangunannya masa besar dan nggak mungkin 1:200 ya. itu penerapannya sama kayak 1:200 apa gimana ya Pak? Kayak misalnya kita ambil contoh 1:1000, apakah penerapannya sama seperti untuk skala 1:200? Oke. Jadi begini, eh, skala itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan potong kita. Jadi kebutuhan pemotongan kita di laser cutting itu kan harus ukuran real. Jadi misalnya kamu mau membuat maket ukuran berapa ketika di 1:1000. Contoh ya misalnya ya. Kalau side-nya itu 100 kali 100 ya, 100 kali 100 meter. Kalau di skala 1:100 berapa senti? 100 senti kan? Halo Putra. Iya Pak. Oke ya, ini lebih luas lagi deh saya buat. Misalnya side-nya ukurannya ya tuh 100 kali 200. Kalau 1:100 skala real yang akan dipotong adalah 100 cm kali 200 cm. Oke? Iya Pak. Ya. Kalau 1:1000 berapa? Halo Putra. Iya Pak, boleh tolong diulang Pak? Tadi agak putus-putus. Oke. Misalnya side kamu itu side-nya ukurannya adalah 100 meter kali 200 meter skala realnya ya. Kalau mau dipotong menjadi skala 1:1000 berarti realnya berapa? Sorry, akan memotong materialnya itu berapa senti kali berapa senti? 1:1000. 1000 cm. Eh, eh, 10 kali oh ya, 10, 10 kali 20 senti. ya, 10 cm. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, terlalu kecil nggak tuh maket 10 kali 20 senti? Halo? Iya Pak. Ya, jadi tergantung butuhannya mau berapa. Kalau ternyata terlalu kecil 1:1000, maka kamu misalnya mau buatnya 1:500 deh, supaya ukuran maket yang akan terpotong itu di angka 20 kali 40 cm. Nah, itu kan cukupan tuh. Cukup cukup bagus untuk ukuran sebuah maket gitu ya. Kalau 10 kali 20 cm kan kecil sekali gitu ya. Iya Pak. Ah, tuh, Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. itu ya. Jadi tergantung dengan ukuran maket yang kalian inginkan. Jadi sesuaikan saja. Tapi prosedurnya kira-kira sama lah. Harus disesuaikan dulu. Kalian tuh sebetulnya bisa menyesuaikan ketika di SketchUp-nya atau menyesuaikan ketika di CAD-nya. Ya, misalnya tadi di SketchUp masih skala realnya 100 meter kali 200 meter side-nya. Nah, kemudian sudah di layout di area yang akan dipotong, masih di SketchUp. Kemudian setelah itu diekspor ke CAD. Di CAD-nya diatur skalanya supaya menyesuaikan dengan ukuran yang akan dipotong, itu juga boleh. Tapi yang penting harus ketika di save as ke DXF itu ukurannya sesuai dengan ukuran file, ukuran media yang akan dipotong. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian Anda paham. Ada lagi yang mau ditanya?
Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Yuda Pak. Oh, Yuda. Kelihatan. Saya mau nanya terkait ukuran minimal yang bisa dipotong itu berapa ya Pak? Semisal kita mau bikin mau ngekat fasad gitu kan, kemungkinan ukurannya bakal kecil-kecil gitu ya Pak, atau kita mau ngelobangin untuk jendela supaya kelihatan, itu Mm-mm. ada minimal kecil ukuran bidangnya itu berapa gitu nggak Pak? Biar supaya terbaca di alatnya gitu. Ya, Pak Dwi, mungkin ingat laser cut kita itu bisa media berapa, Pak? Kalau laser itu tingkat presisinya tinggi sekali. Jadi kalau sampai ukuran 1 mili pun masih bisa di cutting untuk bikin kayak bolong atau kotak sampai 1 mili masih bisa. Mm-mm. Oke. Kalau media totalnya, Pak, misalnya untuk ini bidang paparnya ini maksimal ukuran 1 meter kali berapa ya? Gimana Pak Aris? Ya, kalau untuk ininya papan medianya itu bisa maksimal yang papan media berapa, Pak? Oh, kalau untuk maksimal cutting itu sampai sampai di 2 cm masih bisa, 20 mili masih bisa. Ininya ukuran lebarnya, lebar dan panjangnya. Kalau lebar mesin yang di lab itu satu papan 1,25 kali 2,4 Nah, itu meter. ya, berarti bisa satu triplek bisa ya? Bisa. Ukuran satu triplek itu Yuda bisa. Kemudian tingkat akurasinya itu sampai 1 mili pun masih bisa dipotong gitu. Misalnya Tadi yang ditanya Yuda adalah minimal ya. Minimal berarti ada satu detail desain yang memang kecil kayak ya, ukuran-ukuran jendela atau lubang-lubang ventilasi yang memang harus bisa terlihat gitu ya. ya, ya, Betul ya. nggak ya? Ya, seperti itu Pak. Itu Oke. aman. Oh, berarti sedetail apapun itu masih bisa kebaca berarti Pak. Toleransi laser itu 0,03 Oke. toleransi ya. Jadi kalau dia Hmm. desainnya masih bisa di atas 0,03 masih aman. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, Jadi misalnya sama-sama. teman-teman mau buat di sini ukuran 10 cm kali 10 cm ya. Ini lubang-lubang 10 cm kali 10 cm. Kemudian nanti mau dipotong nih. Jadi ukurannya kan hanya 1 mili kali 1 mili ya. Ini bisa ya Pak? Bisa Pak, aman Pak. Nah, bisa bolong-bolong gini nih. 1 mili kali 1 mili. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada? Oh, ada Pak Jeffrey juga nih. Pak Jeffrey kalau ada mau tambahan, Pak? Oh, ada Pak Jeffrey ya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita bisa cukupkan ya. Jadi silakan teman-teman yang memang ada rencana menggunakan laser cut, segera mengisi formnya hari ini ya. Karena kita butuh informasi tentang siapa saja, sehingga kita bisa mengatur jumlah dan kuota. Kalau Eh, Pak Arif, kalau ya, nanti mahasiswanya per personal ya, bukan per kelompok ya? per person ya, Per person, oke. betul. Isti, masih ada lagi Isti? Komandannya nih. Dari saya cukup mungkin Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Pak Dwi, mungkin sudah cukup Ya. Pak ya Pak? Oke, Oke. baik Pak Arif. Ya baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ke Pak Dwi, ke teman-teman mahasiswa semuanya. Eh, Silakan nanti bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain tentang pemanfaatan laser cut ini ya.